Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi bahasan kita di sini terputus ya, kita lanjutkan lagi. Jadi perhatikan bahwa antena dipol untuk dipol sangat kecil, artinya sangat pendek di sini. Daerah sini lah ya. Maka impedansi input adalah kapasitif. Mengapa kapasitif? Jadi kalau untuk antena dipol yang nilai panjangnya kecil di bawah 0,5 lah ya, di bawah 0,5. Maka nilai impedansinya sangat kapasitif. Artinya kenapa kapasitif? Karena nilai impedansinya negatif imajiner gitu di sini kan. Negatif imajiner di sini. Kan negatif nilai ini. Negatif imajiner. Sementara posisi realnya impedansi resistansinya kecil, di sini kecil. Nah kan nilainya 0, dekat 0 naik sedikit ya, jadi sekitar 0 sampai 0,5 ini sifat daripada antena dipol itu adalah impedansinya kapasitif gitu. Ya, jadi impedansi inputnya adalah sifatnya kapasitif, reaktansinya negatif dan resistansinya sangat kecil. Nah, semakin besar dipol, impedansinya meningkat dan juga reaktansinya meningkat. Jadi kalau di atas 0,5 baru sifat antenanya tidak kapasitif lagi, tetapi sifatnya induktif. Kenapa? Karena nilainya positif reaktansinya, imajinernya. Sementara di sini juga impedansinya sudah mulai besar. Nah, kalau di sekitar 0,5 lambda, ini kalau panjang antena dipol itu di sekitar 0,5 lambda, maka kita akan memiliki impedansi real atau disebut dengan resonance. Kita memiliki impedansi real, artinya tidak ada impedansi imajinernya. Jadi kalau kalian tarik nilai 0,5 itu di sini, kalian akan dapatkan reaktansinya nilainya 0 yang di sini. Reaktansinya pas 0. Sementara apa namanya? Realnya atau resistansinya ada nilainya, sehingga memang di sekitar 0,5 lambda inilah antena dipol itu bagusnya gitu. Oke, ini adalah polarisasi daripada antena dipol ya. Ini rumusnya, saya rasa kalian tidak usah terlalu bingung dengan rumus ini. Rumus ini ada. Kalau kita gambarkan rumus ini pakai MATLAB ya, kita akan mendapatkan polarisasi itu seperti ini. Maka polarisasi ini juga berubah-ubah terhadap panjang daripada antena dipol itu. Ini adalah kalau kita lihat rumusnya bahwa polarisasi medan listrik daripada antena dipol ini sangat tergantung atau berbanding lurus dengan L. L itu adalah panjang antena dipol itu. Ya, panjang antena dipol itu. Nah, di sini di gambar ini kita bisa lihatkan buktinya, yaitu ini adalah plot daripada polarisasi daripada antena dipol dengan L yang berbeda-beda. Ada 3 L nih, L 0,25 lambda, L 1 lambda, L 1,5 lambda. Yang ini, maka kita lihat yang L-nya 0,25 lambda, panjang antena dipol 0,25 lambda, kita lihat di sini bentuk polarisasinya agak apa itu, melebar gitu ya, gendut ya gitu ya. Tetapi ketika kita ubah dia L-nya kita perpanjang jadi 1 lambda, maka dia menipis, hasilnya polarisasinya ini menipis, dia mengecil dia polarisasinya. Nah, ketika kita jadikan L-nya 1,5 lambda, maka polarisasinya terbagi jadi tadi cuma hanya 2 menjadi 6, 1, 2, yang hijau ini yang bulat-bulat hijau, 3, 4, 5, 6 itu. Nah, inilah model daripada polarisasi antena dipol. Ya. Nah, kalau pengarahan atau gain antena dipol itu juga sebagai fungsi panjang gelombang, sebagai fungsi dari panjang antena, berubah-ubah pengarahan atau bisa kita sebut juga lah gain daripada antena dipol ini berubah-ubah. Dia lihat di sini, ini adalah panjang antena dalam lambda, ini pengarahan ya dalam linear unit dalam kali ya. Nah, semakin panjang antena, kita lihat di sini, maka semakin besar pula direktivitas pengarahannya atau gainnya akan semakin membesar juga. Akan tetapi membesarnya juga kadang besar, mengecil, besar, mengecil, beroscilasi juga di sini. Tapi secara garis besar general dia membesar gitu. Tetapi secara mikroskopis, secara lebih kecil dia membesar dan mengecil gitu. Mengerti kan maksudnya? Nah, inilah
gain antena dipol itu juga dipengaruhi oleh panjang daripada antena dipol. Nah, sekarang kita masuk ke antena dipol yang ketiga. Tadi sudah kita bahas antena dipol, tadi antena dipol pendek, kemudian antena dipol saja, dan sekarang masuk ke antena dipol setengah lambda, setengah panjang gelombang. Nah, kasus khusus dari antena dipol itu adalah antena dipol setengah panjang gelombang. Antena yang beroperasi pada 600 MHz misalnya antena itu beroperasi pada 600 MHz, maka kita akan mendapatkan panjang antena itu berapa. Kita pakai rumus, cari dulu lambdanya. Lambda itu rumusnya C per F. C itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi F. F-nya 600 MHz, 600 kali 10 pangkat 6, karena MHz 10 pangkat 6. Maka kalau kalian bagi, itu akan menghasilkan nilai setengah meter atau 0,5 meter. Maka antena dipol setengah lambda itu panjangnya adalah setengah daripada 0,5, yaitu 0,25 meter atau 10 meter. Nah, antena ini memiliki pusat pada tengah antena seperti gambar seperti ini. Ini antena seperti ini. Panjangnya adalah lambda per 2. Ya, maka di sini L-nya lambda per 4, di sini di sini L per 2. Lambda per 4, ya kan? Di sini L per 2, min L per 2, min lambda per 4, gitu kan? Nah, kalau kalian cari rumus, ini bentuk distribusi arusnya, dari mana dapat ini? Kalian pakai rumus yang sudah kita tunjukkan tadi, rumus antena dipol. Rumus distribusi arus antena dipol, yaitu yang ini ya. Yang ini. Pakai rumus distribusi arus antena dipol. Maka kalau kalian cari, kalian akan mendapatkan gambarnya seperti ini, bahwa distribusi arus di sepanjang antena dipol itu, ketika di tengah-tengah ini, nilai arus yang lewat kawat ini adalah paling maksimum. Semakin ke kiri, semakin ke kanan, maka dia akan semakin mengecil, kecil sampai di ujung ini dia nilainya 0. Begitu juga ke kiri, semakin ke kiri, semakin mengecil sampai ujung ini 0. Tapi mengecilnya itu tidak linier ya, tapi agak berupa kurva gitu, seperti ini. Nah, impedansi input untuk antena dipol setengah lambda ini, setengah panjang gelombang ini, itu adalah nilainya 73 tambah J 42,5 ohm. Nah, ini cukup bagus nilainya untuk antena ya, antena dipol, karena nilai realnya mendekati 50. Dekat lah, tidak dibilang sangat dekat, tetapi paling dekat di antara antena dipol, inilah yang paling dekat, itu 73 tambah J 42,5 ohm. Nah, antena dipol ini saya rasa ini bisa dibaca saja. Sekarang kita masuk kepada antena dipol broadband. Kita lanjutkan kepada video berikutnya.